Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan momentum. Fluida yang bergerak dapat menimbulkan gaya. Gaya yang ditimbulkan oleh fluida atau jet cair ini dapat dimanfaatkan untuk analisis perencanaan turbin, mesin-mesin hidrolis, saluran pipa panjang dan berbelok, dan sebagainya. Momentum suatu partikel atau benda didefinisikan sebagai perkalian antara massa dan kecepatan. Atau secara matematis dapat kita tulis momentum sama dengan M dikali V. Partikel-partikel aliran jet cair mempunyai momentum. Oleh karena kecepatan aliran berubah baik dalam besarannya maupun arahnya, maka momentum partikel-partikel fluida juga berubah. Kemudian, menurut hukum Newton 2 tentang perubahan momentum, diperlukan gaya untuk menghasilkan perubahan tersebut yang sebanding dengan besarnya kecepatan perubahan momentum. Gaya ini kita sebut dengan gaya dinamis, yaitu gaya yang terjadi karena gerak jet cair. Untuk menentukan besarnya kecepatan perubahan momentum di dalam aliran fluida, dipandang tabung aliran dengan luas permukaan A1 di sini dan A2 seperti pada gambar. Kemudian, dalam hal ini dianggap bahwa aliran melalui tabung arus adalah permanen. Momentum melalui tabung aliran dalam waktu dt dapat dituliskan sebagai berikut. Rho dikali V dikali dt dikali V dikali dA. Ini kuadrat. Sehingga didapatkan rumus momentum sama dengan Rho dikali Q dikali V, di mana Rho merupakan rapat massa jet cair, kemudian Q merupakan debit aliran, dan V merupakan kecepatan rata aliran. Seperti yang kita ketahui, untuk hukum Newton 2 rumusnya adalah gaya sama dengan M dikali A. Sehingga gaya yang bekerja pada jet cair pada gambar tadi tampang 1 dan tampang 2 dapat kita tuliskan sebagai berikut. F sama dengan Rho dikali Q dikali V2 dikurang V1, atau F sama dengan Rho dikali Q dikali V2 dikurang Rho dikali Q dikali V1. Inilah rumus yang dapat kita gunakan. Kemudian, rumus ini dapat dituliskan dalam arah 3 dimensi. Seperti yang kita tahu, 3 dimensi itu ada X, Y, dan Z. Sehingga gaya pada X dapat dituliskan sebagai berikut. Rho dikali Q Vx2 dikurang Vx1. Kemudian pada Y, Rho kali Q V2 dikurang V1. Kemudian pada Z, sehingga resultan komponen gaya yang bekerja pada fluida dapat kita tuliskan sebagai berikut. F sama dengan akar dari
fx kuadrat ditambah fy kuadrat ditambah fz kuadrat. Inilah rumus untuk resultan komponen gaya yang bekerja pada fluida. Ini adalah koefisien koreksi momentum. Dalam menurunkan persamaan momentum, distribusi kecepatan aliran dianggap seragam, padahal tidak demikian kenyataannya, sehingga perlu koreksi. Sehingga untuk rumusnya akan berubah menjadi seperti berikut. Di mana nilai koefisien koreksi momentum berbeda antara aliran laminar dan turbulen. Kalau laminar itu adalah 1,33, sedangkan turbulen adalah 1,01 sampai 1,04. Gaya yang ditimbulkan oleh perubahan kecepatan. Misal, pada curat yang disambungkan ke pipa, itu akan memancarkan aliran ke udara luar, akan menimbulkan gaya pada curat. Ingat, hukum Newton kedua, aksi sama dengan reaksi. Untuk penentuan gaya, persamaan momentum antara dua tampang yang ditinjau. Coba kita perhatikan gambar berikut. Gaya hidrostatis pada tampang 1 sama dengan I1 dikali A1. Kemudian gaya hidrostatis pada tampang 2 adalah 2 dikali A2. Kemudian gaya reaksi atau Rx curat, dari curat maksudnya, dapat kita tuliskan. Ingat, rumus perubahan momentum adalah Rho kali Q kali V2 kurang V1, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. V1 A1 dikurang dengan V2 kali A2 Rx sama dengan Rho kali Q kali V2 kurang V1, sehingga didapatkan rumusnya Rx sama dengan V1 dikali A1 dikurang Rho kali Q dikali V2 dikurang V1. Inilah rumus yang dapat kita gunakan. Selanjutnya yaitu gaya yang ditimbulkan oleh perubahan arah. Perhatikan gambar berikut. Perubahan arah aliran dalam pipa dapat menyebabkan terjadinya gaya-gaya yang bekerja pada belokan pipa. Misal, pada belokan pipa menimbulkan gaya yang disebabkan oleh gaya tekanan statis dan dinamis. Contoh kasusnya, belokan pipa pada pipa pesawat PLTA misalnya, tinjau belokan pipa dengan perubahan tampang dan membentuk sudut theta pada sudut theta terhadap atau pada sumbu X. Selanjutnya, dari gambar tadi dapat kita lihat ya, persamaan momentum untuk arah X
Ingat, aksi sama dengan reaksi, maka didapatkan rumus P1 kali A1 dikurang dengan P2 dikali A2 cos theta dikurang Rx sama dengan rho dikali Q dikali V2 dikali cos theta dikurang V1, sehingga Rx sama dengan V1 kali A1 dikurang P2 kali A2 cos theta dikurang dengan rho dikali Q dikali V2 cos theta dikurang V1. Kemudian untuk arah Y, RY dikurang W dikurang P2 dikali A2 sin theta sama dengan rho kali Q kali V2 sin theta, sehingga didapatkan rumus RY-nya yaitu W ditambah P2 kali A2 sin theta ditambah dengan rho Q kali V2 sin theta, sehingga didapatkan rumus resultan gaya yaitu R sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Ya, rumus untuk resultan gaya, di mana arah sama dengan tangan alfa sama dengan Ry per Rx, atau alfa sama dengan arc tangan Ry per Rx. Sudut alfa dapat diukur terhadap horizontal menunjukkan arah kerja gaya R. Gaya tersebut akan berusaha untuk melepaskan bagian belokan dari pipa utama yang harus dapat ditahan oleh sambungan antara pipa dan belokan. Gaya yang ditimbulkan oleh zat cair. Pada plat tetap, apabila suatu pancaran zat cair menghantam plat datar diam dengan membentuk sudut tegak lurus terhadap plat, pancaran tersebut tidak akan dipantulkan kembali, tetapi akan mengalir di atas plat dalam segala arah. Rumus untuk gaya yang bekerja pada plat yaitu R sama dengan rho dikali A dikali V kuadrat. Kemudian apabila pancaran membentuk sudut theta terhadap plat, maka rumusnya menjadi rho dikali A dikali V kuadrat sin theta. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar A adalah gambar membentuk sudut tegak lurus terhadap plat. Yang kita gunakan adalah rumus yang R sama dengan rho kali A kali V kuadrat, sedangkan yang B adalah gambar apabila pancaran membentuk sudut theta terhadap plat. Kemudian, pada plat bergerak, apabila plat yang dihantam pancaran zat cair bergerak dengan kecepatan V dalam arah pancaran, maka pancaran tersebut akan menghantam plat dengan kecepatan relatif V kurang V. Jadi di sini untuk V besar itu adalah kecepatan pancaran. Sedangkan untuk V kecil itu adalah kecepatan plat. Untuk kecepatan awal relatif terhadap plat, maka V dikurang dengan V.
kecepatan pancaran dikurang dengan kecepatan plat. Sedangkan kecepatan akhir relatif terhadap plat sama dengan 0, artinya kecepatan pancaran sama dengan kecepatan plat. Sehingga didapatkan rumus R sama dengan Rho dikali A dikali V kurang V pangkat 2. Selanjutnya, plat lengkung tetap. Perhatikan gambar berikut. Untuk alpha itu adalah sudut pancaran masuk dan beta sudut pancaran keluar, sehingga Vx sama dengan V cos alpha untuk masuk dan Vx sama dengan V cos beta untuk keluar. Kemudian perubahan momentum dapat terjadi karena adanya perubahan arah aliran tanpa terjadi perubahan kecepatan. Gaya yang ditimbulkan oleh zat cair pada plat lengkung adalah R sama dengan Rho kali A kali V dikali dengan penambahan dari V cos alpha dan V cos beta. Kemudian apabila alpha beta sama dengan 0, maka rumus yang digunakan adalah R sama dengan 2 kali Rho dikali A dikali V kuadrat. Namun pada plat datar, rumus yang digunakan adalah R sama dengan Rho kali alpha kali V kuadrat. Maka gaya pada plat lengkung dengan pancaran membelok 180 derajat adalah 2 kali dari gaya pada plat datar. Pancaran membelok 180 derajat bila plat lengkung adalah setengah lingkaran. Selanjutnya yang terakhir ada plat lengkung bergerak. Perhatikan gambar di sini V kecilnya adalah kecepatan plat lengkung ya, dan V besarnya adalah kecepatan pancaran air, di mana VR merupakan kecepatan relatif, yaitu kecepatan plat lengkung dikurang dengan kecepatan pancaran air. Pancaran air datang dengan kecepatan V menghantam plat dengan kecepatan relatif VR sama dengan V dikurang V kecil, sehingga pancaran tersebut akan meluncur pada plat lengkung dan keluar melalui kedua ujungnya dengan membentuk sudut beta terhadap arah gerak plat. Gaya yang ditimbulkan oleh pancaran dalam arah pancaran dapat dituliskan dengan rumus R sama dengan Rho dikali A dikali V kurang V pangkat 2 dikali dengan 1 tambah cos beta. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Hitunglah gaya tarik pada sambungan antara pipa berdiameter 6,5 cm dan curat yang melewatkan semburan air dengan kecepatan 30 meter per detik dan diameter 2 cm dengan percepatan gravitasi adalah 9,81 meter per detik kuadrat. Mari kita selesaikan bersama-sama. Kita rincikan dulu tadi yang diketahuinya. Diketahui diameter satunya adalah 6,5 cm atau 0,065 meter. Kemudian ada kecepatan V2 sama dengan 30 meter per detik. Kemudian ada diameter yang kedua yaitu 2 cm atau 0,02 meter. Pertama yang ditanyakan dulu ya, ditanyakan adalah Rx-nya. Kita jawab. Pertama kita cari tahu tadi berapa debit alirannya. Q2-nya dengan rumus 1/4 V di 2 kuadrat dikali dengan V2. 1/4 dikali V dikali 0,02 pangkat 2 dikali 30, hasilnya adalah 0,00942 meter kubik per detik. Setelah itu kita masukkan ke hukum persamaan kontinuitas di mana Q1 sama dengan Q2, artinya A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2.
Untuk luas penampang tadi 1/4 pi di 1 kuadrat dikali V1 sama dengan 1/4 V di 2 kuadrat dikali V2. Ini saya coret, sisa D1 kuadratnya yaitu 0,065 dikali dengan V1, kemudian ada 0,02 pangkat 2 dikali dengan 30. Maka didapatkan hasil V1 sama dengan 2,84 meter per detik. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai P1. Kita menggunakan persamaan Bernoulli. Di mana kehilangan tenaga kita abaikan. Sehingga kalau kita tuliskan rumusnya, Z1 ditambah P1 per benda V1 kuadrat 2G sama dengan 1 V2 dikali Z-nya kita coret sehingga menghasilkan P1 kemudian karena ini di atmos sama dengan 0 sehingga didapat V1 sama dengan Q V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat, sehingga kita dapatkan P1 sama dengan Rho kali G per 2G dikali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat sama dengan Rho nya 1000 dikali gravitasinya 9,81 dibagi 2 kali 9,81, V2 nya tadi 30 ya, kemudian V1 nya tadi hasil yang kita cari adalah 2,84, sehingga hasil yang didapatkan adalah 4.445,967 Newton per meter kuadrat. Kita jadikan kilo Newton berarti menjadi 445,967 kilo Newton per meter kuadrat. Kemudian yang kita hitung selanjutnya yaitu gaya tarik tadi, Rx sama dengan P1 kali A1 dikurang Rho dikali Q dikali V2 dikurang V1 sama dengan P nya tadi ini ya, kita ambil yang Newtonnya saja, 445,967 perluas penampang satunya 1/4 V, D nya tadi 0,065 pangkat 2, kemudian dikurang Rho nya 1000 dikali Q nya tadi adalah 0,00942, V2 nya 30 dikurang 2,84, sehingga hasil yang didapatkan adalah 1224 kN. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Suatu belokan pipa dengan sudut 45 derajat berada pada suatu bidang horizontal. Luas tampang lintang hulu 1 dan hilir 2, bagian belokan tersebut adalah 1 meter kuadrat dan 0,5 meter kuadrat.
perubahan tampang berangsur-angsur. Pipa tersebut mengalirkan air dengan kecepatan aliran pada tampang 1 yaitu 10 meter per detik, sedangkan tekanannya 2 kg force per cm kuadrat dengan berat jenis air 1000 kg force per meter kubik. Hitunglah besar dan arah gaya yang ditimbulkan oleh aliran air tersebut dengan koefisien koreksi energi dan momentum dianggap 1. Jadi kita tulis dulu di sini penyelesaiannya, yaitu pertama kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya tetanya adalah 45 derajat, kemudian A1 sama dengan 1 meter kuadrat, A2 nya 0,5 meter kuadrat, V1 nya sama dengan 10 meter per detik, kemudian P1 sama dengan 2 kg force per cm kuadrat. Kita ubah ke meter, berarti menjadi 20.000 ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mencari V2-nya. Rumus kita gunakan itu hukum kontinuitas ya. Q1 sama dengan Q2, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, sehingga V2 sama dengan A1 1 dibagi dengan 0,5, yaitu A2 nya dikali dengan 10 hingga menghasilkan kecepatan di penampang 2 yaitu 20 meter per detik. Kemudian untuk debitnya Q1 sama dengan Q2 ya, jadi debit sama dengan A kali V 1 dikali dengan 10 meter per detik sama dengan 10 meter per detik ya. Iya. Kemudian kita mencari P2. Untuk mencari P2 kita dapat menggunakan rumus persamaan Bernoulli. Kita next. Untuk mencari P2 tadi kita menggunakan persamaan Bernoulli. Yang rumusnya adalah Z1 ditambah V1 kali A tambah V2 V kuadrat maksud saya, oke, dengan Z2 tambah untuk belokan pada bidang horizontal itu Z1 sama dengan Z2. Jadi Z-nya kita bisa coret sehingga dapat kita hitung tadi P1-nya adalah 20.000. Kemudian split ditambah 10 kuadrat dikali 2 kali 9,81 sama dengan P2 per tambah 2 kali 9,81 sehingga dihasilkan P2 nya adalah 4709,5 kg force per meter kuadrat. Oke, setelah tadi dapat nilai P2, kita lanjut mencari nilai Rx dengan rumus P1 kali A1 dikurang P2 kali A2 cos theta
dikurang rho kali Q dikali V2 cos theta dikurang V1. Untuk nilai rho-nya ini kita menggunakan ini ya. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya. P1 tadi itu 20.000, kemudian A1-nya 1 dikurang 4709,5 ya, kalau nggak salah tadi, dikali 0,5 cos tetanya 45 derajat dikurang per 9,81 kali 10. Nah, kita lanjut sambung di bawah ya, dikali V2 nya 20 cos tetanya 45 derajat dikurang V1 nya 10. Hasilnya kira-kira adalah 122,6 kg force. Kemudian kita cari RY nya dengan rumus W tambah P2 kali A2 dikali sin theta ditambah rho kali Q dikali V2 kali sin theta. Untuk nilai W sendiri itu tidak berpengaruh karena belokannya masih dalam air, sehingga untuk nilai W ini kita dapat abaikan. Kita masukkan nilainya, P2 tadi 4709,5 dikali sin 45 derajat ya, kemudian ditambah dengan rho dikali Q dikali V2 itu 20 sin 45 derajat, sehingga dihasilkan nilai RY nya adalah 16081,1 kg force. Kemudian karena sudah ada Rx dan Ry, maka kita bisa mencari nilai resultan gayanya dengan rumus akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat, sehingga didapatkan nilainya adalah 21395,5 kg force. Kemudian untuk surutnya juga bisa kita cari, saya tambahkan di sini saja ya. Pas sama dengan tangan dari Ry per Rx ya. Jadi didapatkan nilai sudutnya yaitu 48,773 derajat. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan tentang materi persamaan momentum. Untuk selanjutnya bisa kalian kerjakan soal latihan yang saya upload di e-learning. Salah hilap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.